warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan laporan proyek telaah kurikulum dan buku ajar untuk MTS kelas 8. Yang dimana di sini ada kami anggota berlima. Yang pertama ada saya sendiri, Alfi Wulandari, selaku moderator. Yang kedua ada rekan saya, Asya Astia. Selanjutnya sebelah kanan saya ada Risma Mutiara Nurjana. Dilanjut dengan Teh Dela Amalia Putri, dan yang terakhir ada Teh Riandini Nataliza. Langsung saja, di sini ada pendahuluannya. Pendidikan adalah aspek krusial dalam membentuk generasi yang cerdas, berbudi pekerti, dan siap menghadapi tantangan di tingkat global ini. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah terus melakukan perbaikan kurikulum agar selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan zaman. Salah satu bentuk perubahan kurikulum yang diterapkan di seluruh negeri adalah kurikulum merdeka, yang mulai diterapkan bertahap sejak tahun 2021. Kurikulum ini muncul sebagai jawaban atas tantangan pembelajaran yang muncul selama pandemi dan bertujuan untuk mengembangkan kurikulum sebelumnya, yang dimana ini dianggap di sini dianggap terlalu padat dan bertujuan untuk mengembangkan dan tidak fleksibel. Kurikulum merdeka memberikan penekanan pada kebebasan guru dalam mengajar dan memberikan fleksibilitas kepada siswa dalam melakukan pembelajaran, serta memfokuskan pada penguatan profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 dimensi karakter inti, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan memiliki keberagaman global. Selanjutnya di sini ada kami menganalisis kurikulum MTS kelas 8 ini bertujuan untuk menyampaikan, mendeskripsikan bagaimana gambaran umum dari isi kurikulum merdeka dan juga buku tes bahasa Indonesia kelas 8 Madrasah Sanawiyah tersebut. Selanjutnya, untuk menganalisis kesesuaian dan relevansi buku teks bahasa Indonesia kelas 8 dengan kurikulum merdeka yang berlaku. Terus yang ketiga ada mengevaluasi kesesuaian ilustrasi gambar dan elemen visual lainnya yang digunakan dalam buku ajar tersebut. Untuk selanjutnya, mengkaji bagaimana ketepatan penggunaan bahasa dalam buku teks tersebut, menganalisis implementasi capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan juga mengidentifikasi indikator kualitas buku teks bahasa Indonesia kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Nah, untuk selanjutnya ada gambaran tentang bagaimana kurikulum, terus bagaimana gambaran buku teksnya, dan juga gambaran keduanya yang akan disampaikan oleh Teh Amalia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum kurikulum. Kurikulum juga melibatkan pengembangan akhlak, penguatan karakter Islami, serta pelajaran integrasi antara pelajaran umum dan pelajaran agama.
Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa kurikulum di MTS adalah rencana pendidikan yang sistematis dan menyeluruh, yang tidak hanya membantu siswa mencapai tujuan akademik, tapi juga membentuk kepribadian Islami yang utuh sesuai dengan nilai-nilai agama. Selanjutnya, ada gambaran umum buku teks. Dalam lingkungan MTS, buku teks tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan materi pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, matematika, tetapi juga materi keagamaan seperti fikih, akidah, akhlak, dan Al-Quran. Buku teks yang digunakan di MTS harus selaras dengan kurikulum Kementerian Agama dan dirancang untuk memperkuat nilai-nilai Islam. Olehnya itu, buku teks di MTS berperan sebagai media pembelajaran yang terstandarisasi untuk menyampaikan materi ajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sekaligus sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai keislaman pada siswa. Selanjutnya, ada gambar umum kurikulum dan buku teks. Yang pertama ada identitas buku, yang kedua ada penulis buku teks, yang ketiga ada sistematis isi dan peta konsep, yang keempat ada struktur halaman bab, yang kelima ada aspek keterampilan berbahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rianti. Terima kasih, Nadela. Selanjutnya di sini ada pengertian kurikulum. Inlaw menjelaskan bahwa kurikulum adalah usaha menyeluruh yang direncanakan secara khusus oleh sekolah untuk membantu siswa mencapai hasil belajar yang diinginkan. Pandangan ini menunjukkan betapa pentingnya perencanaan yang menyeluruh dari sekolah dalam mengelola kegiatan belajar yang terarah. Yang kedua, ada pengertian buku teks. Yang kedua, ada pengertian buku teks. Menurut Eccles dan Sadili, istilah buku teks merujuk pada buku yang digunakan dalam kegiatan pengajaran dan pembelajaran. Sedangkan menurut Crowther, buku teks adalah buku yang memberikan arahan dalam suatu topik yang terutama digunakan di sekolah, yaitu buku yang menyajikan instruksi atau panduan dalam bidang studi, khususnya di area pendidikan. Pada bab 1 ini ada empat aspek. Yang pertama, aspek menyimak. Capaian pembelajarannya yaitu menganalisis dan memaknai informasi dalam teks laporan hasil percobaan. Tujuannya yaitu mampu menganalisis dan memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari teks LHO yang disimak. Dan peserta didik juga mampu memaknai informasi dalam teks laporan hasil pengamatan lingkungan yang disimak. Yang kedua, ada aspek membaca dan memirsa. Capaian pembelajarannya yaitu menilai akurasi dan kualitas data dari teks laporan hasil observasi. Tujuannya yaitu peserta didik mampu menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi dan kualitas data dari teks LHO yang dibaca. Yang ketiga, ada aspek berbicara dan mempresentasikannya. Capaian pembelajarannya yaitu mampu mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Tujuannya mampu mengidentifikasi dan menggunakan ciri kebahasaan teks LHO untuk berbicara dan mempresentasikannya. Yang terakhir ada aspek menulis. Capaian pembelajarannya yaitu menulis hasil penelitian sederhana dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Tujuannya yaitu peserta didik mampu menulis laporan hasil observasi dengan struktur yang benar. Pada bab 2, aspek menyimak. Capaian pembelajarannya yaitu untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi iklan
slogan, dan poster. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi iklan, slogan, dan poster yang disimak. Yang kedua, ada aspek membaca dan memirsa. Capaian pembelajarannya yaitu mengeksplorasi dan mengevaluasi iklan, slogan, dan poster. Tujuannya yaitu peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai topik aktual terkait dengan iklan, slogan, dan poster yang dibaca. Yang ketiga, ada aspek berbicara dan mempresentasikan. Capaian pembelajarannya yaitu mengungkapkan dan mempresentasikan iklan, slogan, dan poster. Tujuannya yaitu peserta didik mampu mengungkapkan dan mempresentasikan berbagai topik iklan, slogan, dan poster aktual secara kritis. Yang terakhir ada aspek menulis. Capaian pembelajarannya yaitu menulis teks iklan, slogan, dan poster. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu membuat iklan, slogan, dan poster dengan kreatif. Pada bab 3, yang pertama aspek menyimak. Capaian pembelajarannya menganalisis dan mengevaluasi informasi dalam artikel ilmiah populer. Tujuannya yaitu peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dalam artikel ilmiah dan populer. Yang kedua, aspek membaca. Capaian pembelajarannya yaitu memaknai informasi dalam artikel ilmiah populer. Tujuannya, peserta didik mampu menyimpulkan makna berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari artikel ilmiah populer. Yang ketiga, ada aspek berbicara. Capaian pembelajarannya yaitu mengungkapkan pendapat dan perasaan secara lisan tentang artikel ilmiah populer. Tujuannya yaitu peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan untuk pengajuan isu, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan. Yang terakhir ada aspek menulis. Capaian pembelajarannya yaitu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis dalam bentuk teks artikel ilmiah. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan untuk pengajuan isu, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risma. Baik, terima kasih Teh Dini. Yang keempat adalah bab di sini aspek menyimak. Supaya pembelajarannya mengeksplorasi dan mengevaluasi informasi dalam presentasi fiksi. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat sebuah presensi. Lalu untuk aspek membaca dan memeriksa, capaian pembelajarannya yaitu membentuk pesan dan gagasan dalam resensi buku fiksi. Untuk tujuannya adalah peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi informasi dalam buku fiksi, dan peserta didik juga mampu menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi dan kualitas data serta pembanding informasi dalam sebuah resensi buku fiksi. Lalu yang ketiga, aspek berbicara dan mempresentasikan. Capaian pembelajarannya adalah mempresentasikan resensi buku. Lalu untuk tujuannya, peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan untuk pengajuan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan. Yang ketiga, aspek Lalu untuk bab 5 di sini ada aspek menyimak. Capaian pembelajarannya adalah memaknai teks puisi modern. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dalam teks puisi modern.
Lalu peserta didik juga mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi informasi dalam teks puisi yang disimak. Yang kedua, aspek membaca dan memeriksa. Supaya pembelajarannya menemukan makna dalam teks puisi modern. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menemukan makna tersirat dari puisi modern tersebut. Yang ketiga, aspek berbicara dan mempresentasikan. Capaian pembelajarannya adalah berbicara dan mempresentasikan teks puisi. Untuk tujuannya adalah peserta didik mampu memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks puisi. Peserta didik juga mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan untuk pengajuan usul, pemecahan masalah, dan berbicara dan mempresentasikan. Yang keempat adalah aspek penulis. Capaian pembelajarannya adalah menulis teks puisi modern secara kreatif. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyampaikan informasi kepada orang lain, dan peserta didik mampu menganalisis struktur puisi dan batin puisi dengan tepat. Dan peserta didik juga mampu mengembangkan sebuah tema menjadi satu puisi. Yang keenam, aspek menyimaknya adalah pembelajarannya mengeksplorasi dan mengevaluasi isi teks pidato. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari teks pidato yang didengar, dan peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi informasi dalam teks pidato yang disimak. Lalu untuk aspek membaca dan memeriksa, supaya pembelajarannya adalah menginterferensi informasi dan teks dalam teks pidato. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari teks pidato yang didengar, dan peserta didik mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi informasi dalam teks pidato yang disimak. Lalu untuk aspek berbicara dan mempresentasikan, capaian pembelajaran menyampaikan teks pidato di depan kelas. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mempresentasikan pidato di depan guru dan teman-temannya dengan baik. Yang terakhir adalah aspek menulis. Supaya pembelajarannya menulis teks pidato. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menulis teks pidato dengan baik. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asyik. Baik, yang selanjutnya yaitu pemahaman konsep. Buku pelajaran bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 8 ini menjadikan konsep dengan cukup baik dan materinya disusun sistematis, dimulai dari pengantar, pendalaman materi yang sangat membantu siswa dalam memahami keterkaitan antar sub-materi. Meskipun demikian, terdapat beberapa bagian yang belum secara gamblang menghubungkan sub-materi dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum mereka. Contohnya istilah teks deskripsi yang mengharapkan siswa mampu menulis teks dengan struktur yang lengkap. Selain itu, aspek keterampilan menyimak kadang digabungkan dengan aspek kebahasaan atau bahasa tanpa alur yang jelas. Kurangnya penghubungan konseptual ini bisa mempersulit siswa dan guru untuk memahami materi. Lalu secara garis besar ini unggul dan tampilan visual dan tentang konsep sesuai dengan tujuan pembelajaran kurikulum merdeka serta transisi yang jelas antar materi. Terus selanjutnya ada unsur kebahasaan. Dari segi kebahasaan, buku ini sudah menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami sesuai dengan tingkat perkembangan bahasa siswa SMP atau MTS. Pilihan kata dipakai juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, selaras dengan diferensiasi dalam kurikulum merdeka. Dan akan tetapi cakupan kebahasaannya masih terbatas. Materi tentang frasa, sinonim, dan antonim cenderung dijelaskan dengan definisi yang minim.
tanpa dalam konteks, padahal kurikulum menekankan pentingnya variasi dan struktur kalimat dan penguasaan bahasa dalam konteks sosial yang beragam. Latihan yang diberikan pun masih bersifat standar dan belum mendorong siswa untuk mengeksplorasi bahasa melalui proyek dan refleksi. Berpikir kritis, karena itu aspek kebahasaan dalam buku ini sudah baik secara teknis, tapi belum diperkaya dengan contoh kontekstual, variasi struktur kalimat, dan tugas berbasis proyek agar sejalan dengan pendekatan kompetensi di dalam kurikulum Merdeka. Lalu tampilan ilustrasi hadir di hampir semua bab dan disajikan dengan menarik, berwarna, dan sesuai dengan tema. Sebagian besar ilustrasi mencerminkan situasi kehidupan sehari-hari siswa di sekolah, rumah, dan kegiatan sosial, sehingga mendukung pendekatan kontekstual dalam kurikulum Merdeka. Sayangnya tidak semua ilustrasi memiliki fungsi edukatif yang kuat. Beberapa hanya sebagai hiasan tanpa penjelasan atau hubungan yang jelas dengan teks atau tugas. Agar ilustrasi berfungsi sebagai alat bantu berpikir sesuai dengan aspek literasi visual dan kurikulum Merdeka, gambar sebaiknya dilengkapi keterangan, pertanyaan yang memandu, atau integrasi dengan kegiatan analisis. Intinya, ilustrasi sudah menambah daya tarik visual, namun perannya dalam membantu pemahaman konsep masih perlu ditingkatkan. Baik, nah ini ada lampiran modelnya, ini kurikulum MTS-nya, ini bukunya untuk ajarnya dan yang ini pada kamu. Mungkin dari teman-teman sekalian, dari rekan-rekan sekalian ada pertanyaan, silahkan mengambil saja. Akan kami baca satu-satu. Kok bisa beli juga? Dulu. Pos dulu boleh nggak, Bang? Pos dulu. Close. Pos. Ke video sih. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan menjawab satu. Yang pertama ada di kelompok 3, yaitu bagaimana kesesuaian antara materi buku ajar dan capaian pembelajaran yang diharapkan pada siswa kelas 8. Menurut kami secara umum materi dalam buku ajar bahasa Indonesia yang kami analisis ini sudah sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum Merdeka. Capaian pembelajaran menekankan pada pengembangan kemampuan berbahasa baik secara lisan maupun tulisan, serta penumbuhan karakter kritis, kreatif, dan kolaboratif melalui teks sastra dan non sastra seperti itu. Mungkin di sini ada salah satu buktinya ya, pada bab 6. Di sini tentang teks pidato untuk capaian pembelajarannya mengeksplorasi dan mengevaluasi isi teks pidato. Nah, di dalam bukunya juga itu sudah sesuai dan berkesinambungan seperti itu.
Dan materi-materi yang diajarkan juga itu sudah sesuai dengan standar kurikulum Merdeka yang sekarang. Psikolog. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Apa keunggulan buku teks bahasa Indonesia kurikulum Merdeka kelas 8 dibandingkan kurikulum sebelumnya? Buku teks bahasa Indonesia kurikulum Merdeka kelas 8 memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kurikulum sebelumnya. Yang pertama, lebih kontekstual dan relevan karena materinya disesuaikan dengan kehidupan nyata siswa. Yang kedua, fokus pada penguatan kompetensi, bukan pada pengetahuan saja, sehingga mendorong keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila yang menguatkan pembentukan karakter siswa. Yang keempat, lebih fleksibel karena memungkinkan guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, bahasanya lebih komunikatif sehingga mudah dipahami dan lebih dekat dengan siswa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 6. Kelebihan dari buku teks di sini sesuai dengan kurikulum mereka, materi sudah dirancang mengikuti capaian pembelajaran yang berlaku dalam kurikulum Merdeka dengan penekanan pada pembelajaran profil pelajar Pancasila. Lalu untuk struktur materi, di sini buku disusun secara urut dari pengenalan konsep, contoh teks, analisis, hingga latihan, sehingga memudahkan siswa dalam memahami isi dan keterampilan berbahasa. Lalu untuk di sini juga kelebihannya adalah penguatan nilai karakter. Materi banyak memuat nilai-nilai budaya, nasionalisme, dan etika berbahasa yang sejalan dengan pembentukan karakter siswa. Untuk kekurangan buku tersebut adalah minim konteks lokal. Jadi kekurangnya penggambaran antara kekayaan budaya lokal sehingga kurang membangun kedekatan kontekstual dengan siswa. Lalu yang kedua adalah tugas belum sepenuhnya berbasis proyek. Jadi meskipun ada latihan, masih sedikit tugas yang benar-benar berbasis proyek atau mendorong eksplorasi di luar kelas. Dan yang terakhir adalah bahasa penjelasan kadang kurang sederhana. Jadi beberapa penjelasan konsep cukup panjang dan abstrak, sehingga siswa itu kurang terbiasa dan agak sedikit kesulitan dalam memahami jika tidak ada bantuan dari guru. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dari Triwulan. Pertanyaannya adalah, apakah buku teks ini memuat materi cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum? Jawabannya adalah iya. Buku teks ini memuat materi yang cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum Merdeka. Buku ini dirancang dengan sangat baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Materinya juga cukup untuk mencapai tujuan pembelajarannya yang ditetapkan karena ada mencakup jenis-jenis teks penting
Selanjutnya disusun secara bertahap dan konstekstual. Selanjutnya dilengkapi dengan kegiatan belajar bermakna dan reflektif, dan serta mendukung penguatan literasi dan karakter. Baik, selanjutnya saya menjawab pertanyaan kelompok 1. Apa saja komponen penting yang harus ada dalam laporan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk kelas 8 MTS, dan bagaimana cara menyusun laporan tersebut agar efektif dalam menggambarkan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Komponen yang penting dalam laporan hasil proyek P5, yang pertama yaitu ada identitas proyek, lalu ada latar belakang, lalu ada tujuan proyek, ada deskripsi kegiatan, dokumentasi kegiatan, lalu yang refleksi dan hasil belajar, yang terakhir kesimpulan dan dokumentasi. Lalu cara menyusun laporan agar efektif, yang pertama gunakan bahasa yang jelas dan relatif. 2. Sertakan bukti otentik. 3. Fokus pada dimensi P5. 4. Libatkan siswa dalam penyusunan laporan. Baik, itu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sudah jawab semua. Mungkin mohon maaf jika teman-teman kurang puas dalam jawaban kami. Baik, untuk terakhir kesimpulan. Kesimpulannya dari analisis atau kajian proyek kami ini berdasarkan hasil telah dan analisis yang kami lakukan terhadap buku bahasa Indonesia kelas 8 Madrasah Tasawuf ini, bergerak bersama dalam kaitannya dengan kurikulum merdeka, dapat disimpulkan bahwa buku ini telah disusun sesuai dengan prinsip capaian pembelajaran dan dimensi profil pelajar Pancasila yang diamanatkan dalam kurikulum. Nah, materi yang disajikan di sini di dalam buku ini telah relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terus dikemas secara sistematis, tematik, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, serta mampu berkolaborasi dengan guru maupun siswa lainnya. Secara keseluruhan, buku ini layak digunakan sebagai bahan ajar di Madrasah Tsanawiyah. Terus karena telah memenuhi standar kurikulum merdeka dan juga dapat membantu siswa dalam mencapai kompetensi literasi bahasa Indonesia yang sesuai dengan tuntutan pembelajaran di abad kita sekarang abad 21. Beberapa penyempurnaan minor tetap disarankan, khususnya dalam penguatan variasi media belajar dan pengayaan bacaan literasi kontekstual. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, dan juga mohon maaf apabila banyak kekurangan kesalahan kata maupun kesalahan perlakuan. Kami kelompok 4 undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.